orang tua, kau benar-benar ulet, bahkan sekarang tidak akan mati. Mata Si Hao memancarkan cahaya dingin. Ia bergegas mendekat, meraih tubuh yang hancur itu dengan satu gerakan. Harus dikatakan bahwa ahli ini terlalu menyedihkan. Ia sudah lama tidak terlihat seperti manusia, anggota tubuhnya patah total, tengkoraknya retak, semua yang ada di bawah perutnya sudah lama menghilang tanpa jejak. Sekarang, hanya sebagian kecil tubuhnya yang tersisa. Pemandangan ini sangat menyedihkan. Belum lama ini, Si Hao dikawal ke kereta perang oleh sekelompok orang ini, dan kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh seorang kultivator alam pelepasan diri. Kemudian, rencana mereka terbongkar, sekelompok orang ini menjadi bermusuhan, beberapa kultivator hebat segera muncul untuk mengejarnya. Orang-orang ini selalu mengejar di belakang, berkolusi dengan para kultivator asing, berjalan bersama mereka. Mereka tidak merasakan sedikitpun beban mental, jelas sudah lama sepenuhnya membelot ke pihak lain. Pada akhirnya, orang-orang ini juga sama tidak beruntungnya. Si Hao mengejutkan naga kuno itu, memicu bencana. Generasi muda yang bergegas datang musnah total, generasi tua bergegas masuk ke danau, tetapi langsung menderita kerugian besar. Sungguh sia-sia kereta perang ini. Setelah Si Hao mengamati dengan saksama, dia melihat kereta perang compang-camping di samping orang itu, melepaskan cahaya kabur. Jika bukan karena ini, orang ini pasti sudah lama meninggal. Meskipun demikian, tubuh orang ini masih cacat. Kereta perang itu sangat terkorosi oleh air danau, juga pasti akan hancur, keilahiannya akan mengalir keluar sepenuhnya. Menurut pendapat Si Hao, orang-orang yang berasal dari klan ini cukup kuat, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan para tetua asing itu. Bahkan para kultivator hebat asing berada dalam kekacauan total, 90% dari mereka sekarat, jadi orang ini seharusnya tidak dapat hidup. Itu semua karena kereta perang itu. Bicara saja, dari klan mana kamu berasal? Si Hao bertanya. Inilah yang paling dia perhatikan. Setelah ditipu, dia mulai memberi perhatian yang sangat besar kepada mereka. Meskipun dia punya kecurigaan, dia masih harus memverifikasinya. Kamu. Kekuatan tetua ini sangat hebat, tetapi saat ini, dia sangat lemah, hampir hancur kapan saja. Jangan khawatir, jika kamu berperilaku baik dan mendengarkan, aku akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu mati di tepi danau. Si Hao tersenyum. Meskipun dia terluka parah, tubuh dan jiwanya akan musnah, tetua ini masih menggigil dalam hati, lapisan bulu kuduk merinding muncul. Huang terkutuk ini, dia benar-benar berani mengejek dan menakutinya. Ini hanyalah seseorang dari generasi muda. Di matanya, dia masih anak nakal, dikejar-kejar oleh mereka seperti anjing liar beberapa waktu lalu, berlari kemana-mana. Namun, pada akhirnya, dia memanjatnya, menghinanya seperti ini. Anak muda, jangan melewati batas. Dia mengeluarkan raungan rendah. Masih berpura-pura, apakah kamu ingin disiksa? Si Hao mencengkeram lehernya. Sayangnya, pakaiannya yang berharga telah mengalami kerusakan parah, langsung robek. Si Hao menyeret singa emas itu, segera menggunakannya seperti tongkat, menyerang ke arah yang lebih tua. Dengan suara puff, separuh tubuh yang lebih tua menghilang, hancur berkeping-keping, hanya kepala yang tersisa. Dia sekarang dalam kondisi yang lebih buruk. Serangan ini menciptakan dua erangan teredam, satu tentu saja datang dari yang lebih tua, sangat marah. Dia sudah sekarat, namun sekarang, bahkan tubuhnya hilang, hanya kepala yang tersisa, pasti tidak akan ada akhir yang baik baginya. Yang lainnya, tentu saja, singa emas. Dia benar-benar ingin menjadi gila, dipermalukan, dan marah hingga ekstrim. Itu karena tadi, Si Hao terlalu sukarela, meraih singa emas dari samping, apa yang dianggap itu? Sebuah tongkat kayu, sebuah alat, rumput liar yang tidak penting? Dia benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan, membuat marah singa emas sampai seluruh tubuhnya gemetar. Bicara saja, dari klan mana kamu berasal? Kamu tahu bahwa aku tidak memiliki banyak kesabaran, terutama setelah dikejar oleh kalian begitu lama, suasana hatiku benar-benar tidak begitu baik. Jika kamu tidak berbicara, kamu harus tahu akhirmu akan sangat mengerikan. Kata Si Hao. Klan yang kamu singgung, orang-orang yang tidak bisa hidup berdampingan denganmu, apakah kamu benar-benar tidak mengenal dirimu sendiri? Kepala ini berkata dengan penuh kebencian. Ketika dia mendengar kata-kata ini, pupil Si Hao mengerut. Dia merasa situasinya menjadi sedikit rumit. Apakah itu benar-benar keluarga Wang, atau keluarga Jin? Kedua keluarga umur panjang ini menentangnya,
mereka adalah musuhnya. Namun, mengapa tetua itu membicarakannya secara langsung? Atau apakah itu untuk mengatakan bahwa ini untuk menyesatkannya? Jika ada keluarga umur panjang lainnya yang bergabung, maka situasinya bahkan lebih rumit, bahkan lebih mengerikan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, mengambil tindakan dengan kecepatan kilat. Dia meraih kepala itu, ingin mencari lautan kesadarannya, memahami kebenaran. Jika sebelumnya, dia pasti tidak bisa melakukan ini. Ini adalah seorang kultivator hebat alam pelepasan diri, kekuatan roh primordialnya menyala seperti matahari, mampu membakar para kultivator tingkat yang lebih rendah. Namun sekarang, kultivasi Si Hao meningkat pesat. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain menurun tajam, sudah tidak banyak yang tersisa. Sekarang, Si Hao dengan mudah mencapai apa yang dia inginkan. Tidak. Tetua itu menolak, melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang. Tak lama kemudian, Si Hao mundur, ekspresinya mendung, pergi seperti bayangan, kembali ke dasar danau. Peng! Kepala tetua itu meledak, kerusakannya menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada air danau yang menghalangi, masih ada 3 orang yang juga meninggal bersamanya sambil membawa keengganan dan kebencian. Ada jejak mengerikan di kepalanya yang meledak saat bersentuhan. Itu pasti pekerjaan keluarga umur panjang. Ekspresi Si Hao jelek. Bahkan seorang kultivator hebat alam pelepasan diri memiliki jenis jejak ini yang terukir. Saat dibutuhkan, dia akan langsung dikorbankan. Selain beberapa keluarga umur panjang, siapa lagi yang memiliki jenis resolusi ini? Di permukaan, kelompok kultivator hebat menjadi tenang, merasa sangat khawatir di dalam. Itu karena bahkan seorang ahli alam pelepasan diri memiliki jenis mentalitas ini membuat mereka sangat terhina dan marah. Permukaannya sudah tenang? Si Hao bergumam. Apa yang dia bicarakan tentu saja adalah naga sejati kuno di dunia luar. Pada saat yang sama, seseorang juga bergerak, bergegas keluar dari danau, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Di dalam danau, tubuh mereka hancur setiap detiknya, menderita kerusakan yang luar biasa. Jika bukan karena mereka ingin hidup, mengapa mereka menceburkan diri ke danau ini? Mereka percaya bahwa para kultivator lain di luar seharusnya sudah mati. Meskipun mereka dalam kondisi yang menyedihkan, mereka tetap hidup pada akhirnya. Seseorang melompat keluar dari permukaan air, menggerakkan tubuhnya yang rusak, ingin melarikan diri sepenuhnya. Luka-lukanya saat ini terlalu serius, mungkin bisa mati kapan saja. Ini bukan saatnya untuk menyelesaikan masalah dengan Huang. Si Hao menunjukkan senyum dingin. Ketika dia menyebutkan dunia luar, bergumam seperti itu, justru karena dia ingin seseorang memimpin jalan. Tentu saja, meskipun mereka memahami niatnya, orang-orang itu tetap tidak punya pilihan selain ikut bermain. Itu karena saat ini, Huang seperti iblis bertanduk. Jika mereka tidak bergerak, kemungkinan besar mereka akan menjadi yang berikutnya di talenan. Puff! Orang yang melompat keluar dari permukaan danau tidak dihancurkan oleh aura binatang buas kuno itu, tetapi kepalanya ditebas oleh energi pedang Si Hao. Tubuhnya yang hancur terpotong menjadi 2, roh primordial hancur. Lari! Ketika kata ini diteriakan, para pembudidaya hebat yang masih hidup merasa sangat malu. Ketika berhadapan dengan bocah nakal berusia 20-an tahun, mereka benar-benar harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jangan pergi, ayamku, dombaku, sapiku, kalian semua, jangan lari. Si Hao berteriak di belakang mereka. Terlebih lagi, dia sudah mengambil tindakan. Di depan, para kultivator hebat itu mendidih karena amarah, meletus dengan amarah, begitu marahnya hingga akar gigi mereka terasa sakit. Puff! Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Gelombang energi pedang yang cemerlang melesat keluar, mengiris pinggang seseorang. Kemudian, sayatan lain ditambahkan, menembus tengkorak, membunuh roh primordial itu. Kemudian, seberkas cahaya petir dilepaskan, menyerang seorang kultivator hebat yang keempat anggota tubuhnya lumpuh, melemah. Tubuhnya hangus hitam, roh primordial mengering dan berhamburan, kehilangan nyawanya. Si Hao melesat seperti anak panah dewa yang meninggalkan tali busur, dengan cepat tiba di permukaan danau. Setiap pori-pori di tubuhnya bersinar, puluhan ribu helai cahaya dewa meletus. Dia bersinar seperti matahari yang bersinar terang, mekar di sini. Di bawah suara puff-puff, disertai dengan cahaya darah, cahaya dewa di sini terlalu tajam. Orang-orang yang tersisa semuanya terpaku di tempat, tubuh mereka tertusuk. Darah mereka segera tumpah kemana-mana. Pada saat itu, mereka semua mati. Tidak ada ketegangan sama sekali.
Dari beberapa lusin kultivator yang melompat ke danau, pada akhirnya, tidak ada satupun yang selamat, semuanya mati. Ini termasuk tetua berjubah perak yang kekuatannya sangat hebat, yang termasuk dalam keluarga cabang klan kaisar. Ketika dia jatuh ke danau lagi, tubuhnya yang rusak benar-benar hancur. Pada saat yang sama, Si Hao membuka mata surgawinya, melihat pemandangan di sisi lain gunung. Naga itu menutup matanya, semua energi esensi saat ini mengalir ke arah itu. Si Hao terguncang, karena dia melihat pemandangan yang jauh. Setengah lebih besar dari hutan binatang surgawi hancur. Kehijauan menghilang, magma merah melonjak. Saat ini, kabut merah berdarah, aura kehidupan hijau, semuanya naik dari wilayah gunung yang hancur, memasuki tubuh binatang purba itu, menjadi energi esensi untuk diserapnya. Si Hao dengan cepat bergegas ke danau, karena dia merasa jika dia tinggal di sini sedikit lebih lama, bahkan dia akan menjadi gelombang energi esensi, tersedot ke dalam tubuh binatang purba itu. Tiba-tiba, air danau meluap, suara di dunia luar hebat, seolah-olah air pasang sedang melonjak. Si Hao sangat terkejut. Dia tiba di permukaan danau lagi untuk melihat sekeliling. Ini adalah binatang purba itu bersinar, seluruh tubuhnya melepaskan energi esensi, menelan semua yang ada di depannya. Di bawah tatapan terkejut Si Hao, magma wilayah pegunungan itu mundur, gunung-gunung raksasa bergemuruh, bangkit dari tanah. Kemudian, daerah-daerah itu melonjak dengan vitalitas, tanaman tumbuh dengan cepat. Jenis pemandangan ini terlalu mengejutkan. Kehidupan kembali seperti sebelumnya, tumbuh dengan cepat, muncul kembali. Ini tidak seperti kehancuran, langit runtuh dan bumi terbelah, tetapi Si Hao bahkan lebih terguncang. Tubuhnya dipelihara oleh gelombang kekuatan hidup, memperoleh manfaat yang luar biasa. Setengah dari hutan binatang surgawi yang hancur dengan cepat pulih. Hutan itu kembali kaya dengan tanaman hijau, kekuatan hidup tak terbatas. Siklus kehancuran dan kehidupan. Si Hao benar-benar terpesona, menonton dengan tenang. Seluruh tubuhnya bersinar, pemahamannya semakin dalam. Dia tanpa sengaja memasuki alam pemisahan diri, terlebih lagi hampir sepenuhnya mengonsolidasikannya. Awalnya, Si Hao menunggu waktu yang tepat untuk maju ke alam ini, karena dia bisa maju kapan saja. Ini terutama karena setelah dia menerima 18 tamparan biksu kuno, dia telah lama diasah secara menyeluruh. Fondasinya telah ditempa, selama dia mau, dia bisa segera mencapai hasil alam kultivasi yang lebih tinggi. Alasan dia ragu-ragu sebelumnya adalah karena khawatir dia mungkin mendapatkan pencerahan sesaat di sepanjang jalan, dan kemudian diganggu, merusak kesempatannya. Sekarang, Si Hao melupakan dirinya sendiri, tidak memiliki semua emosi kegembiraan atau kekhawatiran. Adegan kehidupan dan kehancuran terputar di depan matanya, ada reinkarnasi, semuanya berputar di antara hidup dan mati. Seolah-olah ada lautan kehidupan dan kematian di depan matanya, pantulan berkilauan jelas dan cemerlang. Memisahkan diri, apakah itu pelepasan belenggu seseorang, atau gagasan dan pemahaman seseorang sendiri? Pada saat itu, Si Hao menjadi bingung, tetapi segera setelah itu, dia mengerti. Seperti yang diharapkan, dia memasuki kondisi pemahaman Dao. Naga sejati kuno itu melonjak dengan energi esensi saat ini, membuat tanah kehancuran melonjak dengan cahaya sekali lagi. Semua tanaman langsung hidup kembali, gunung-gunung besar muncul dari tanah, ini benar-benar membuatnya terlalu tergerak. Kehidupan baru dari reruntuhan kehancuran, puncak-puncak tinggi dari jurang, jenis transformasi ini, untuk berkembang dari kematian, membalikan segalanya antara hidup dan mati, itu adalah pemeliharaan hal-hal paling mendasar di dunia ini, namun itu adalah salah satu misteri mendalam yang paling kuat. Si Hao memahami Dao. Apakah ini pelepasan belenggu daging, atau apakah itu belenggu pikirannya? Mungkin itu adalah gagasan tetap dalam pikirannya? Sulit untuk mengatakannya pada saat ini, itu sangat rumit. Di danau, singa emas menatap Si Hao, matanya berkembang dengan cahaya ganas, hendak mengambil tindakan. Namun, ia menahan diri. Itu karena benar-benar ada bayangan besar di benaknya. Sejak bertemu Si Hao, tidak ada yang berjalan baik, setiap kali menderita dengan menyedihkan. Ia benar-benar takut bahwa Si Hao hanya mengujinya saat ini. Itulah sebabnya ia tidak bertindak gegabah. Dia tidak main-main, benar-benar mendapatkan wawasan. Tidak, aku harus mengambil tindakan, mengakhiri kesempatannya dengan satu serangan, membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Singa emas itu menggertakkan giginya dalam hati. Ia menjadi gila, membuat keputusan seperti ini. Namun, kekuatannya sangat menderita, hampir lumpuh oleh Si Hao.
Ia khawatir serangannya tidak akan membunuh Si Hao, malah membawa bahaya pada dirinya sendiri. Aku akan menunggu saat yang paling kritis baginya dan menyerangnya saat itu. Singa emas itu berpikir dengan ganas, bersiap untuk melancarkan serangan mendadak pada Si Hao. Saat ini, Si Hao sedang berlama-lama di antara hidup dan mati, mengembara di antara kemunduran dan kejayaan, merasakan lintasan hukum Dao yang lebih dalam, merebut esensi terdalamnya. Hong! Tubuhnya bersinar, seolah-olah cahaya Buddha bersinar dengan gemilang, seolah-olah cincin ilahi ditambahkan ke dagingnya. Menggunakan tubuh sebagai benih, pada akhirnya, itu membuka gerbang di dalam tubuh seseorang, dan tidak bergantung pada dunia besar. Penampilan Si Hao luar biasa dan bermartabat. Cincin ilahi muncul di sekitar tubuhnya satu demi satu, seolah-olah seorang biksu abadi sedang bereinkarnasi, juga seolah-olah seorang abadi sejati sedang turun ke dunia fana. Pada saat ini, dia ilahi, dia berada dalam keadaan transenden, tidak peduli dengan dunia fana, tidak takut dengan kesulitan Dao. Langit dan bumi di dalam matanya luas dan tak terbatas, keluasan pikirannya mampu menampung gunung dan sungai yang tak berujung. Di tubuhnya, rantai tatanan ilahi muncul lapis demi lapis, melilitnya. Ini adalah semacam belenggu, muncul di level ini. Saat mata Si Hao melepaskan cahaya yang cemerlang, cahaya pedang melesat keluar darinya, melesat keluar dari tubuhnya, menghancurkan belenggu. Mengapa secepat ini? Singa emas itu terkejut. Matanya menyipit, bersiap untuk menyerang, karena roh primordial Si Hao pasti akan memperlihatkan belenggu, yang menunggu untuk diputus. Ia memutuskan untuk melepaskan pukulan fatal saat itu. Ia akan datang. Singa emas itu merasakan detak jantungnya semakin cepat, sangat gugup, takut akan kehilangan kesempatan optimal ini. Saat ini, Si Hao berada dalam kondisi yang sangat luar biasa, seolah-olah ia melampaui di atas, mengamati tubuhnya sendiri, memandang ke bawah pada semua hal. Ia tanpa ekspresi dan acuh tak acuh saat ia dengan tenang memperhatikan semuanya. Roh primordialnya ada di tengkoraknya, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya, segala sesuatu di sekelilingnya direbut oleh pikirannya. Seolah-olah ia adalah dunia itu sendiri. Ini adalah jenis perasaan aneh, tenang, tanpa belas kasihan, acuh tak acuh, bahkan membuat dirinya terkejut. Tidak ada fluktuasi emosional, tidak ada riak dalam keadaan pikirannya, sangat dingin dan apatis, tidak ada jejak emosi individu, dengan tenang memperhatikan segalanya, mengabaikan semua makhluk hidup. Roh primordialnya jelas berada di dalam tubuhnya, tetapi itu membuatnya merasa seperti berada di atas kubah surgawi, saat ini bangkit di atas, dengan dingin memperhatikan segalanya. Sampai-sampai dia bahkan dengan acuh tak acuh melihat bahwa singa emas ingin menyakitinya. Dia tidak marah, tidak merasakan niat membunuh, hanya melihatnya dengan dingin, tidak mempermasalahkannya. Saat ini, dia merasa seperti singa emas dan dagingnya sendiri seimbang, tidak ingin ikut campur, tidak ada emosi yang terlibat. Ini terlalu aneh. Hong! Tiba-tiba, dari kedalaman tubuhnya, raungan kemarahan dilepaskan, seolah-olah telah menghilangkan semacam keadaan kerasukan, menghancurkan belenggu ketidakpedulian itu. Benar, jadi sebenarnya seperti ini. Si Hao memperoleh pencerahan. Apa yang disebut mengabaikan semua makhluk hidup, keadaan melampaui di atas justru merupakan jenis belenggu yang harus diperjuangkan untuk dilepaskan. Pada saat itu, dia hampir berasimilasi dengan Dao Agung dunia, menjadi bagian darinya. Dirinya yang sebenarnya hampir musnah. Ini sangat mengerikan. Jika keadaan benar-benar berlanjut seperti yang terjadi, Si Hao mungkin hancur menjadi Dao, meninggalkan semua rasa diri, kembali ke surga dan bumi, tunduk di hadapan Dao Agung. Ini benar-benar bertentangan dengan jalannya yang menggunakan tubuh sebagai benih. Mungkin justru karena jalan yang diambilnya istimewa sehingga hal seperti ini akan terjadi. Bahkan Dao Agung surga dan bumi turun, dengan rantai tatanan ilahi yang melilit, digunakan pada tubuhnya. Si Hao berkeringat dingin. Menurut pendapatnya, sebelumnya, dia bisa dengan mudah memasuki alam pemisah diri, tetapi sebenarnya ini berbahaya. Baru saja, Dao-nya hampir terputus. Sekarang, dia berjuang bebas dari jenis keadaan tanpa perasaan dan emosi itu. Namun, di atas roh primordialnya, ada banyak rantai tatanan ilahi. Seolah-olah mereka sedang memanggangnya, mencoba menghapus dorongannya, hatinya yang penuh ambisi. Hanya saja, dia sekarang terbangun, bangkit kembali, tidak lagi memperhatikan semuanya dengan acuh tak acuh. Selain itu, saat ini, roh primordialnya terikat dalam rantai, tetapi hanya di luar, tidak jauh di dalam dirinya. Setelah menerobos kehendak surga, tadi,
ini bisa dilepaskan. Itulah sebabnya ketika dia melihat singa emas mengangkat cakarnya, bertindak tidak menguntungkan terhadapnya, Si Hao sama sekali tidak berekspresi, tamparan melayang. Suara yang jelas terdengar. Singa emas itu menjerit dengan menyedihkan, semua tulang di tubuhnya patah, berjatuhan keluar, tontonan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya, hampir membuat tubuh dan tulangnya langsung terkoyak berkeping-keping. Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakan apapun yang menyakitiku akan mengakibatkan kematianmu? Si Hao berkata dengan dingin, menatapnya. Tamparan ini untuk menyelamatkanmu. Singa emas itu berjuang, mencegah tubuhnya hancur, menahan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Ketika mendengar kata-kata ini, pupil emasnya berkontraksi, merasakan kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi. Ia merasakan bahwa memang seperti itu adanya. Sebelumnya, beberapa jenis pembatasan ditetapkan oleh Si Hao, jika bukan karena telapak tangan Huang, kemungkinan besar ia akan mati selangkah lebih awal, karena ia akan mengalami serangan balasan. Jadilah budak, mainkan peranmu sebagai tungganganku. Di masa depan, aku akan menunggangimu ke medan perang untuk bertarung. Ini adalah jalan hidupmu sendiri, atau tubuh dan jiwamu akan hancur. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, ia tidak memperhatikannya lagi, fokus pada pemahaman Dao, mengalami semua jenis aspek luar biasa dari alam pemisahan diri. Ekspresi singa emas itu jelek, surai singa tebal ini bergetar dan bergerak seperti api yang mengamuk. Namun, ia hanya bisa menahan amarahnya. Ia tidak ingin mati dengan cara yang tidak berguna seperti itu, menginginkan balas dendam. Saat ini, ia tidak bisa dengan mudah bertindak. Pada saat yang sama, ia terkejut dalam hati. Huang benar-benar orang aneh, maju ke alam pemisah diri di tempat seperti ini, memahami Dao dengan jelas, namun dia benar-benar bisa melihatnya dengan acuh tak acuh, tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, ia melihat pemandangan yang membuatnya gemetar di dalam. Seberkas cahaya jernih keluar dari atas kepala Si Hao, menebas ke arah surga, menembus aura Dao yang tak tertandingi. Memutuskan kehendak surga, melawan takdir surgawi. Singa emas itu terguncang, seluruh tubuhnya gemetar. Ia pernah mendengar legenda seperti ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Itu karena dari masa lalu hingga sekarang, ia tidak mengenal siapapun yang mengalami hal seperti ini. Tidak ada contoh masa lalu, tidak ada yang mencapai langkah ini. Menggunakan tubuh sebagai benih, dan kemudian setelah maju ke alam pemisah diri, menghadapi kehendak surga, kulit kepala singa emas menjadi mati rasa. Ketika leluhurnya berada di 9 surga 10 bumi, mereka secara alami memiliki ahli yang mempelajari tubuh sebagai benih. Namun, semua yang sebelumnya gagal, tidak ada yang mampu mencapai langkah itu. Hong! Petir menyambar di tempat Si Hao berdiri, cahayanya meluap ke langit. Cahaya bilah pedang menebas dari langit di atas, sementara energi pedang melonjak dari tempat Si Hao berdiri, melesat ke atas. Bilah-bilah kehendak surga ingin menebasnya. Sementara itu, kehendak tubuhnya sendiri juga akan menembus kehendak surga. Memutuskan diri sendiri adalah suatu jenis proses. Aku mengerti sekarang. Ini baru permulaan. Apalagi yang akan terjadi setelahnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pada saat itu, energi bilah menutupi langit, kilat tak berujung menghilang, semuanya berakhir dengan tiba-tiba di bawah tatapan tertegun singa emas itu. Singa emas itu berpikir bahwa ini akan berlanjut untuk waktu yang lama, bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Namun, pada saat itu, semuanya menjadi sunyi. Ini adalah kebalikan dari apa yang diantisipasinya. Tepat seperti yang dikatakan Si Hao, menggunakan tubuh sebagai benih pasti akan sangat sulit. Ini baru permulaan, seiring dengan kemajuan kultivasinya, semakin banyak hal yang harus dipisahkan. Sementara itu, ini baru tanda-tanda pertama. Hong! Bintik-bintik cahaya tak berujung muncul, kekacauan primal melonjak dari segala arah. Energi abadi menyebar dari dalam tubuhnya, bunga-bunga Dao besar bermekaran. Si Hao menjadi cemerlang seperti seorang Buddha, juga seperti dewa perang, berdiri di tengah-tengah cincin ilahi, sangat mempesona. Dia secara resmi memasuki alam pemisahan diri, terlebih lagi mengkonsolidasikan segalanya. Dia bahkan dapat maju selangkah lagi kapan saja. Kekuatan besar berputar di dalam tubuhnya. Si Hao memiliki keyakinan dalam menghadapi segalanya. Ini tempat yang bagus. Tidak peduli seberapa besar pasukan yang mengelilingiku, aku masih bisa berkultivasi dalam pengasingan di dalam kolam reinkarnasi, menerobos ke sini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri.
Dia membawa seekor singa emas yang tercengang ke dasar danau. Dia sekarang menyingkirkan semua kultivator hebat yang menjebaknya di sini, dan tidak ada yang tahu dia ada di sini. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengasingkan diri, memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Kali ini, ketika Si Hao tenggelam ke dasar danau, dia merasakan perasaan aneh. Dia samar-samar mendengar semacam suara. Reinkarnasi dimulai, gerbang Dao terbuka lebar. Ini bukan salah persepsi, benar-benar ada suara agung yang terpancar, seolah-olah seseorang sedang membaca dekrit tertinggi. Dari mana suara ini berasal? Awalnya, samar-samar terdengar, tetapi kemudian, menjadi megah dan memekakan telinga. Perubahannya sangat tiba-tiba. Kolam reinkarnasi masih memiliki dunia lain di dalamnya? Si Hao berdiri di dasar danau, sangat terkejut, mencari dengan saksama. Singa emas itu benar-benar putus asa dan lesu. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk memasuki dasar danau. Itu semua karena mewarisi garis keturunan biksu kuno sehingga mendapat perlindungan di sini. Namun, saat ini, luka-lukanya sangat serius, sulit baginya meskipun awalnya selaras dengan tempat ini. Si Hao menghasilkan layar cahaya, memastikan bahwa itu tidak akan mati. Itu di bawah tanah. Si Hao yakin bahwa suara itu berasal dari bawah tumpukan tulang di dasar danau. Itu karena menjadi semakin jelas dan semakin jelas, sudah dapat dibedakan, tidak lagi samar. Ini membuatnya merasa sedikit ragu. Ada banyak tulang kering di dasar danau, semuanya ditinggalkan oleh para biksu besar setelah mereka meninggal. Mungkinkah dia harus menyingkirkannya? Ada kerangka emas, diduga tertinggal oleh biksu abadi. Pada akhirnya, Si Hao tetap mengambil tindakan. Setelah menahan 18 tamparan, dipukul oleh tulang biksu ini, dia tidak merasakan banyak tekanan mental lagi. Singa emas juga dipaksa maju, dipaksa untuk memindahkan tulang biksu, untuk membuka jalan. Seberapa mengerikan akumulasi ini? Si Hao menemukan dengan kaget bahwa ada lebih banyak tulang biksu bahkan setelah menggali 100 sang, membuat pikirannya terasa sedikit mati rasa. Pada akhirnya, ketika mereka tiba di kedalaman 108 sang, mereka akhirnya mencapai dasar. Di bawahnya ada sebuah gua batu. Ada beberapa gua kuno yang saling terkait, banyak dan berdekatan, seolah-olah itu adalah sarang lebah. Tiba-tiba, ada suara yang dikirim dari bawah tanah, menyerupai langkah kaki. Ini sangat tiba-tiba, membuat pikiran Si Hao langsung menjadi tegang. Gua ini juga memiliki air danau, jadi mengapa ada suara aneh seperti ini? Adapun singa emas, dia juga sangat gugup. Apakah ada makhluk lain di gua bawah tanah ini? Itu adalah suara belenggu, disertai dengan suara rantai besi. Seolah-olah itu terdengar dari kedalaman bawah tanah yang luas, benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa seperti ini? Seolah-olah itu terhubung ke dunia bawah. Makhluk mengerikan yang dibatasi itu berjalan selangkah demi selangkah, hendak muncul. Berdiri di depan dan pimpin jalan. Si Hao mendorong singa emas itu, membuatnya berjalan ke kedalaman gua bawah tanah. Kolam reinkarnasi ini masih memiliki keanehan seperti ini, di luar dugaan Si Hao. Ada banyak gua bawah tanah, semuanya saling terhubung. Tiba-tiba, bulu halus singa emas itu berdiri tegak. Semua bulu emasnya berdiri, sepertinya ia telah menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, Si Hao melihat sudut pemandangan gua bawah tanah. Di gua bawah tanah yang remang-remang, ada sekelompok pasukan yang tidak bersemangat, tidak memiliki kekuatan hidup. Tubuh mereka membawa belenggu, samar-samar terlihat saat mereka melewati tempat itu. Mayat kuno, atau apakah mereka prajuritin? Si Hao sangat terguncang di dalam. Atau apakah itu untuk mengatakan bahwa mereka adalah ksatria mayat hidup? Apakah mereka berakhir di tempat misterius, memasuki wilayah pemakaman? Dalam kegelapan, suara belenggu memekakan telinga, rantai logam membawa cahaya emas. Mereka seperti orang mati dari dunia bawah, lewat di sini. Ini terlalu aneh. Si Hao berjaga-jaga, mengawasi dengan saksama. Sayangnya, gua bawah tanah itu tidak dapat dianggap terbuka, pasukan itu menghilang di kejauhan. Ikuti mereka. Setelah hening sejenak, Si Hao berbicara. Dia mendesak singa emas itu, dan menyuruhnya memimpin jalan. Kau, gila. Singa emas itu tidak mau. Menurutnya, tempat ini terlalu menyeramkan. Jika tidak terhubung dengan alam pemakaman, maka tempat ini mengarah ke dunia bawah. Mengikutinya seperti ini benar-benar mencari kehancuran mereka sendiri. Si Hao hanya menatapnya dengan dingin,
segera membuatnya tidak punya pilihan selain bersiap dan maju. Itu karena dia masih tidak ingin mati, tidak mau jatuh dalam keadaan cemberut seperti itu. 1 jam kemudian, ekspresi singa emas itu berubah dari ngeri menjadi mati rasa. Itu karena dia benar-benar merasa seperti memasuki neraka. Dia melihat banyak pasukan berkeliaran. Semua makhluk ini dibelenggu, bergerak di gua-gua kuno bawah tanah, menuju ke tempat yang sama. Ini wilayah tentara Yin? Singa emas itu sangat takut. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, mengikutinya dari belakang. Sepanjang jalan, mereka bahkan berjalan di sekitar beberapa pasukan, menunggu mereka di depan, terus mengamati. Tak lama kemudian, dia terkejut. Ini tak terbayangkan, karena dia melihat seekor binatang purba yang sangat besar, agak familiar. Ini adalah binatang surgawi yang dia lihat di hutan binatang surgawi. Mengapa dia berakhir di sini? Yin Tuo yang agung? Tepat pada saat ini, singa emas itu tidak percaya. Dia menatap ke suatu arah, menatap seorang tetua. Dia mengenali salah satu dari mereka, tepatnya seorang kultivator hebat dari orang-orang yang mengepung dan mengejar Si Hao. Saat ini, dia berdiri di tengah pasukan prajurit Yin, tak bernyawa saat dia berjalan maju. Si Hao merasa ada yang aneh. Ketika dia melihat ke depan, dia juga mengenali orang itu. Yang disebut Yin Tuo sebelumnya telah mencoba membunuhnya. Mengapa dia ada di sini? Berdasarkan penalaran normal, setelah binatang purba itu meraung, semua makhluk di sini akan hancur berkeping-keping, tidak mungkin mereka bisa terus hidup. Tubuh dan jiwa mereka akan musnah. Adapun para kultivator hebat yang terjun ke kolam reinkarnasi, beberapa orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka semua dikirim pergi oleh Si Hao, mayat mereka tidak ada lagi. Ini benar-benar aneh. Si Hao bingung. Saat mereka berjalan, mereka mengenali lebih banyak orang. Pada saat yang sama, mereka melihat lebih banyak binatang surgawi, semuanya milik hutan kuno di permukaan. Pada akhirnya, di batas gua tanah, Si Hao melihat beberapa pintu batu raksasa. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, totalnya 6. Pasukan itu berkumpul di sini, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada saat itu, Si Hao teringat kembali pada suara agung yang baru saja terdengar. Tanah reinkarnasi, gerbang Dao telah terbuka. Jangan bilang kalau ini tempatnya. Ini tempat yang ditunjuk suara itu. Terlepas dari apakah itu dia atau singa emas, mereka berdua menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini reinkarnasi? Makhluk-makhluk mati itu akan dikirim ke akhirat? Tiba-tiba, ekspresi Si Hao menjadi kaku. Dia melihat makhluk lain yang dikenalnya di depan gerbang batu, tikus surgawi, makhluk yang mengejarnya saat dia pertama kali memasuki hutan binatang surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa binatang surgawi ini telah ditembus oleh cabang pohon kuno yang layu. Pada akhirnya, ia berteriak, melantunkan mantra, mengatakan bahwa ia akan menuju reinkarnasi. Selain itu, Si Hao bahkan melihat bahwa ia tampaknya telah jatuh ke kolam reinkarnasi. Ia datang ke tempat ini. Bagaimana makhluk-makhluk ini datang ke sini? Orang harus memahami bahwa Si Hao selalu berada di atas tulang-tulang biksu, tetapi makhluk-makhluk ini tampaknya dapat menghindarinya dan singa emas langsung muncul di gua bawah tanah. Jangan bilang padaku bahwa setelah binatang purba itu meraung, ketika sebagian besar hutan binatang surgawi hancur, banyak binatang surgawi dan beberapa pembudidaya hebat dikirim paksa ke sini untuk bereinkarnasi? Ini terlalu tidak masuk akal. Si Hao memikirkan kembali kata-kata tikus surgawi. Setelah dikirim ke kolam reinkarnasi, ia harus tunduk, mungkin kehilangan identitasnya sepenuhnya. Itu karena tikus surgawi sebelumnya mengatakan bahwa semua makhluk hutan binatang surgawi kehilangan akal sehat mereka, itu harus berhubungan dengan tempat ini. Mereka berada dalam keadaan kebingungan dan ketidaktahuan. Apakah ini reinkarnasi yang diciptakan oleh garis keturunan biksu kuno? Si Hao curiga, pada saat yang sama, ada hawa dingin yang mengalir di sekujur tubuhnya, tetapi dia juga merasakan kekaguman yang luar biasa. Banyak makhluk mati, bahkan tubuh mereka pun menghilang, tetapi mereka muncul di sini lagi, diduga sedang menunggu reinkarnasi. Ini benar-benar peristiwa besar. Mungkinkah seluruh hutan binatang surgawi adalah tempat eksperimen? Si Hao mulai curiga dengan serius bahwa semua makhluk yang mati di bawah raungan binatang buas dibawa ke sini, mungkin akan melakukan transmigrasi. Tentu saja, dia merasa bahwa apa yang disebut transmigrasi itu jelas bukan benar-benar hidup kembali, tetapi hanya daging mereka yang muncul kembali. Kesadaran mereka akan kabur, bahkan lebih seperti tentara Buddha yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah.
gerbang Dao terbuka. Suara agung itu terdengar lagi. Hong! 6 gerbang batu besar terbuka, melonjak dengan kekacauan primal, misterius dan menakutkan. Tentara Yin ini, mayat mereka dibagi menjadi 6 kelompok. Wajah mereka tanpa ekspresi saat mereka berangkat secara terpisah, berjalan ke 6 gerbang batu. Pada saat yang sama, 6 gerbang batu itu memancarkan cahaya cemerlang, disertai kabut. Mereka memancarkan perasaan yang sangat kuno. Suara kitab suci dapat didengar, mengirim orang ke akhirat, ke reinkarnasi. Ini benar-benar aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Apakah ini metode biksu kuno? Ye. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik oleh pola di antara 6 gerbang. Itu adalah kitab suci, serta beberapa diagram ukiran batu yang rumit. Mereka sangat misterius, sebenarnya merekam beberapa jenis kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Warisan garis keturunan biksu kuno. Si Hao sangat terkejut. Ini jelas tidak sesederhana hanya satu kitab suci, apalagi tidak sedikit sama sekali. Ukiran itu memenuhi dinding batu, melepaskan aura Dao besar yang mencengangkan. Singa emas itu juga benar-benar terkejut. Kemudian, ia menatap kitab suci tertentu, sangat asyik dengannya, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Namun, kitab suci ini semuanya tidak lengkap, sebagian besar rusak, paling banyak merekam setengah yang lebih besar. Sementara itu, Si Hao juga berkonsentrasi pada ukiran batu, mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Terdiri dari 8 diagram, membentuk jejak magis yang misterius. Jejak itu sendiri memancarkan aura Dao yang dalam dan tak terukur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya 8 diagram ini. Diagram-diagram itu lengkap, tetapi tidak memiliki metode operasi yang sesuai, yang merupakan kitab suci yang paling penting. Si Hao sangat curiga bahwa 8 diagram itu tampaknya mengandung makna mendalam dari 18 tamparan Buddha kuno. Itu sangat hebat, makna yang dikandungnya sangat dalam. Dia sangat terguncang dalam hati. Dia secara pribadi mengalami 18 tamparan Buddha kuno, hal semacam ini sangat berharga. Pada saat yang sama, dia lebih memahami bahwa apa yang disebut 18 tamparan adalah jenis metode serangan yang sangat mengerikan. Untuk memperbesar kelemahan seseorang tanpa henti, seberapa menakutkankah metode ini? Diagram aslinya ada di sini. Jika dia bisa memahaminya sepenuhnya, maka itu akan menjadi teknik rahasia ofensif yang mencengangkan. Tiba-tiba, ke-6 gerbang batu bersinar bersama. Selain itu, diagram ukiran dinding, kitab suci, dan lainnya juga semuanya bersinar, efeknya diterapkan pada tubuh Si Hao dan singa emas. Kemudian, mereka dikirim ke gerbang batu, jatuh ke dalam. Apakah mereka dilemparkan ke dalam reinkarnasi, akan dikirim ke akhirat? Mereka berdua takut, tetapi mereka benar-benar tidak punya cara untuk berjuang bebas. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka dikirim ke kejauhan.